Hai kalian, aku Alin. Ini video yang kedua tentang tips dan trik akrilik untuk dotting. Nah, buat kalian yang belum nonton video yang pertama, itu silahkan tonton dulu karena di part 1 itu aku nunjukin cara ngencerin dan buat ngentalin akrilik. Di part 2 ini aku cuma mau dotting sambil ngobrolin seputar akrilik untuk dotting yang sudah sering aku lakuin setiap hari. Nah, di part 2 ini proses dotting untuk akrilik yang sudah diencerkan itu prosesnya sama aja seperti video-video aku yang sebelumnya. Nah, yang pertama yang mau aku bahas itu tentang akrilik. Akrilik itu dia bahan dasarnya itu emang air, dan menurut yang aku baca sebenarnya tidak disarankan menggunakan air untuk ngencerin akrilik karena bisa merubah kualitas dan warna akrilik itu sendiri. Tapi selama aku bikin dot painting, warnanya sih menurut aku oke-oke aja, dan kualitas akriliknya juga tetap bagus dan hasilnya juga nggak jauh beda dengan yang dicampur dengan medium painting. Kalaupun memang ada perubahan, kupikir itu cuman sedikit saja warnanya yang berubah dan tidak terlalu drastis perubahannya gitu. Kalau misalnya ada perubahan pun paling dia kayak cuman kurang glossy aja kalau misalnya dotnya itu tuh sudah kering. Jadi buat nutupin dia yang kurang glossy itu tuh aku pakai varnish. Jadi varnishnya itu biasanya aku pakai kalau misalnya aku mau yang glossy, aku pakai varnishnya yang glossy. Kalau misalnya aku mau yang matte, aku pakai varnishnya itu tuh yang matte. Nah, terus yang selanjutnya yang perlu kalian perhatikan pada proses dotting, akrilik itu dia karena bahan dasarnya air, jadi dia itu tuh mudah kering. Jadi airnya menguap, jadi paling cuman kayak sisanya itu tuh resin, terus bahan pewarnanya aja. Yang lainnya itu yang tidak menguap. Jadi prosesnya pas kalian dotting itu harus agak sedikit cepat dan lebih hati-hati. Tapi kalau misalnya memang lambat juga pengerjaannya, tinggal tambahkan air saja. Tinggal tambahkan air saja sampai dia encer lagi, terus tinggal kalian lanjutin aja. Atau kalau misalnya kalian buat nanti lanjutinnya tuh misalnya nanti dalam jangka waktu yang lama, bisa kalian buat di botol-botol kecil. Aku biasanya sih aku buat di botol-botol kecil aja. Jadi kalau misalnya aku lagi malas ngelanjutinnya, aku bisa ngelanjutin nanti gitu loh. Terus yang mau aku kasih tahu lagi, akrilik itu kalau misalnya yang kental itu sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mau kalian pakai buat dotting, asalkan kalian sudah mahir make alat dottingnya itu. Karena aku awalnya tuh juga sebenarnya kesulitan karena belum tahu gimana cara ngencerin akrilik, gimana caranya ngentalin akrilik, itu aku belum tahu. Jadi waktu awal-awal belajar itu banyak kesalahan juga yang aku bikin. Tapi sepengalamanku akrilik yang kental itu tuh kalau misalnya dipakai itu teksturnya dari dotnya itu tuh nanti dia timbul jadi kayak 3D gitu. Jadi keputusan itu ada di tangan kalian, terserah kalian mau pakai yang kental atau mau pakai yang encer. Jadi ini kita balik ke video yang sebenarnya, itu akriliknya sudah kering. Nah, kalau sudah kering baru kalau misalnya mau kalian lapis 2 kali, silahkan dilapis. Kalau misalnya basah nanti dia nggak bagus, kayak nyatu nggak jelas gitu. Terus bulatannya juga nggak sempurna. Nah, di situ bisa kalian lihat akriliknya itu encer sebenarnya, tapi di situ dia terlihat timbul. Tapi nanti kalau misalnya sudah kering itu di hasilnya itu tuh flat sebenarnya. Jadi memang tekstur dari titik itu dia memang kayak lem putih gitu. Jadi kalau misalnya dikentalin pun dia diencerin pun dia tetap terlihat kayak kental. Padahal kalau sudah kering itu hasilnya dia flat. Nah, itu karena males jadi ya sudah basah, aku totol aja lagi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.